Shalom. Halo. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah? Luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Amin. Amin. Mari untuk 1 jam ke depan kita mau buka hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan biar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, umat-Mu Bapa pada saat ini Tuhan. Terima kasih kalau malam ini kami boleh bergabung melalui Zoom pada saat ini Bapa. Untuk kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan lebih lagi Bapa, kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu melalui ibadah komsel kami di malam hari ini Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Buka hati kami Bapa, agar kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Yesus. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau, jamalah setiap kami Tuhan Yesus. Biar kami merasakan kasih dan setia-Mu Tuhan. Kalau malam ini Tuhan, biarkan kami lebih dan lebih lagi mengenal-Mu Bapa. Untuk lebih lagi Tuhan, untuk dekat kepadamu Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Begitu indah Tuhan saat kami berhadapan denganmu Bapa. Kami sangat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan-Mu Yesus. Kami akan terus menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mau katakan pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan lebih lagi, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku.
katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dengan lembut kita katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Biarkan saat ini kami merasakan hadirat-Mu Bapa. ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari lebih lagi sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Engkau baik, haleluya. Bawaku lebih lagi mengenalmu Bapa. Terima kasih, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Mari kita sembah, lebih lagi kita sembah. Layak, terima pujian, syukur bagimu. Haleluya. Biarkan kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh.
Satu-satunya Engkau yang kuandalkan di dalam hidup kami Bapa. Engkaulah sumber kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi kita katakan, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan Yesus, masih di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita masih mau menyembah Tuhan. Terlebih lagi kita mau buka hati kita untuk kebenaran firman saat ini. Mari dengan satu pujian, satu hal yang kurindu. Haleluya Yesus.
yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dari awal pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik
kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami mau terus menikmati hadirat Tuhan, bahwa itulah yang kami rasakan, itulah yang kami rindukan. Hanya bersama-Mu kami selalu percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan malam hari ini Tuhan masih pertemukan kami dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami, menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Berfirmanlah sejenak bagi kami Tuhan, supaya firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi hidup kami. Di bulan keluarga ini Bapa, kami mau terus memberikan terbaik bagi keluarga kami, memberikan buah bagi keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada malam hari ini dalam ibadah Komsel yang tetap wajah-wajah yang setia. Haleluya. Haleluya. Baik, mari lambaikan tangannya. Apa kabar bagi kita semua pada malam hari ini? Semua sehat Bapak Ibu ya? Oke. Baik, hari ini sesuai dengan tema dari gereja kita akan sedikit berbicara mengenai tentang bulan keluarga ya Bapak Ibu. Tapi hari ini saya akan membagikan share PowerPoint ya. Minggu ini kita akan belajar tentang generasi anak panah. Generasi anak panah. Sebelum kita melanjutkan slide selanjutnya, kitab Perjanjian Lama itu sangat terkenal menggambarkan seseorang itu. Sebelum kita masuk kepada slide ya, perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa Alkitab itu selalu memberikan gambaran-gambaran ya bagi generasi-generasi, bahkan bagi anak-anak yang ingin disampaikan, yang ingin diberikan keberhasilan-keberhasilan, sehingga ketika ayat-ayat firman Tuhan banyak diambil, ada maksud-maksud tertentu. Ayat-ayat itu mengarah kepada hal-hal yang lebih penting Bapak Ibu. Nah, salah satu di ayat yang kita mau baca itu dalam Mazmur ya. Di slide selanjutnya dalam Mazmur pasal 127 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Nah, di sini ada dijelaskan satu kata, anak panah ya. Anak panah. Ayo kita baca dulu ayat ini bersama-sama. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tengah pelawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Apabila Bapak Ibu lihat, nah di bulan keluarga ini kan bulan Juni. Jadi bulan Juni itu Gereja Bethel Indonesia setelah sinode membuat tema bulanan, yaitu bulan keluarga khusus di bulan Juni. Nah, kalau di gereja kita ini adalah minggu kedua, kita sudah melewati bulan keluarga, kita mau masuki minggu ketiga. Minggu kedua kemarin, tema dari gereja kita adalah generasi anak panah. Ya.
generasi anak panah. Nah, dalam ayat pembacaan kita, apa sih generasi anak panah itu? Apakah yang dimaksud seperti panah ya yang kita kenal ya, yang kita kenal sebagai peralatan-peralatan perang, yang kita kenal sebagai peralatan dalam olahraga ya? Apakah panah itu mematikan atau bagaimana? Ya, mungkin saya tidak terlalu menjelaskan itu, tapi begini Bapak Ibu. Satu hal yang kita pasti, pemazmur menggambarkan anak panah itu sebagai kemenangan-kemenangan yang akan mau dicapai oleh seorang pahlawan ya. Pada masa itu Bapak Ibu, untuk memenangkan sebuah perang ya, pada masa itu untuk memenangkan sebuah perang banyak hal yang dibutuhkan selain persiapan prajurit. Yang kedua adalah, kita belum masuk ke sini nanti. Selain persiapan prajurit, yang kedua adalah persiapan peralatan. Persiapan peralatan. Selain persiapan peralatan, yang ketiga itu adalah strategi yang mau dilakukan. Jadi tiga hal ini sangat mendorong pemimpin, sangat mendorong siapapun pemimpin, panglima yang hendak berperang untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Contoh di Alkitab itu banyak Bapak Ibu. Ada beberapa orang. Satu, Yosua, itu panglima perang. Yang kedua Daud. Yang ketiga juga Saul, dia termasuk juga panglima perang. Terus banyak juga panglima-panglima yang pada waktu itu ya. Mereka itu mempersiapkan ketiga hal ini. Prajurit, peralatan, dan strategi yang dilakukan. Nah, salah satu peralatan yang paling mutakhir pada waktu itu adalah panah. Ya, panah Bapak Ibu, panah. Kalau kita sekarang itu dalam dunia modern sekarang ada peralatan yang mutakhir yang namanya sniper ya, penembak jitu. Jadi panah itu dibawa untuk memberikan perlawanan yang sengit pada waktu itu. Karena contoh nih, Indonesia pada waktu dijajah kan hanya menggunakan bambu runcing ya Bapak Ibu. Jarang panah, bambu runcing. Nah, tetapi pada zaman perjanjian lama, panah itu sangat dibutuhkan dalam perlengkapan dunia militer salah satunya. Yang kedua juga panah itu dibutuhkan untuk berburu ya. Katakan dulu berburu. Nah, Daud itu dia juga menggunakan panah untuk berburu salah satunya, selain ketapel ya. Jadi banyak gembala-gembala juga menggunakan panah sebagai berburu. Nah, tetapi pemazmur mengangkat ayat ini sebagai perihal bagi pahlawan-pahlawan, bagi kesatria-kesatria untuk fokus kepada tujuan yang akan dicapai Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih menciptakan generasi yang fokus? Nah, ini yang mau kita pelajari. Perlu diperhatikan, sebelum kita mempelajari 4 poin, panah itu berbicara tentang hal yang fokus. Katakan dulu hal yang fokus. Seorang pahlawan ataupun seorang peternak atau seorang yang bernama menggembalakan domba atau menggembalakan apapun ya, seorang yang mempersiapkan diri untuk berburu, dia punya tujuan dan fokus. Nah, contoh nih, kalau saya berburu, saya fokus kepada buruan saya ya.
Contoh di burung yang mau saya buru, ikan, ya kan, harimau itu yang mau saya buru. Ya, saya fokusnya apa? Mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Demikian juga pahlawan itu diibaratkan seperti orang tua. Nah, dalam Mazmur pasal 137 tadi, di situ ada gambaran, ya, pahlawan itu seperti orang tua. Ya, seperti orang tua. Nah, ayat yang ketiga di situ dikatakan anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Itu tadi ayat yang ketiga. Nah, di sini artinya bahwa pasangan dalam keluarga setelah menikah mereka itu akan dikaruniakan sebuah anak, ya, seorang anak akan dikaruniakan. Pasti akan dikaruniakan oleh Tuhan. Nah, setelah dikaruniakan oleh Tuhan, anak yang lahir itu itulah yang disebut sebagai pemazmur, sebagai anak panah. Ya, katakan dulu anak panah. Jadi pahlawannya yang mengacungkan panah itu itulah orang tua. Nah, masalahnya ini adalah anak panah yang dimaksud apa sih sebetulnya? Fokus apa sih yang harus dicapai? Nah, anak panah itu punya tujuannya, sudah punya tujuan dan sasarannya. Ya, sudah punya tujuan dan sasarannya. Sekarang bagaimana menciptakan fokus? Ya, bagaimana menciptakan fokus dari orang tua? Nah, kalau kita melihat di sini ada 4 poin, Bapak Ibu. Poin yang pertama itu adalah masa persiapan. Katakan dulu masa persiapan. Masa persiapan itu di sini saya sebut ada 2. Melihat sisi kelebihan dan kekurangan. Ya. Melihat sisi kelebihan dan kekurangan. Yang kedua itu membangun komunikasi yang baik. Di sini letak masa persiapannya. Kita tidak bisa menghindari ini, Bapak Ibu. Semua kita harus ada di sini. Tahap ini dulu yang pertama, masa persiapan. Seperti tadi seorang pemburu mempersiapkan segala sesuatu, alatnya, staminanya. Demikian juga seorang panglima perang mempersiapkan segala sesuatu, tentaranya, strategi dan lain sebagainya. Nah, di dalam masa persiapan itu perlu diperhatikan ada sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Ini yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Ada sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Nah, kadang-kadang manusia pada dasarnya tidak mau mempersiapkan di sini dulu dengan matang, dengan maksimal. Maunya langsung hasil, ya. Maunya langsung hasil, ya. Tidak melihat dulu apa sih kelebihannya kalau saya itu kalau orang tua, ya. Apa sih kelebihan dari anak saya ini? Apa sih kekurangannya? Dia tidak melihat itu. Maunya anak ini saya didik terus langsung pintar. Enggak. Jadi manusia itu ada punya 2 sisi, ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Oke, setuju ya Bapak Ibu? Semua manusia begitu. Nah, makanya kalau kita mengenal kelebihan dan kekurangannya, disitulah maka akan kita ciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Nah, sehingga ketika tercipta poin nomor 1 ini, kita masuk kepada poin yang kedua. Nih, setelah kita bisa meningkatkan poin nomor 1, masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah masa transisi. Masa transisi itu setelah kita selesai di masa persiapan, ini ibarat begini transisi ini. Masa persiapan untuk mengalami konflik, itu maksudnya. Jadi setelah kita mempersiapkan ini Bapak Ibu, mempersiapkan anak kita dengan baik, kita kenal kelebihan dan kekurangannya, setelah komunikasikan, tidak selesai sampai di situ. Ada namanya masa transisi, persiapan untuk menuju masa konflik. Amin. Konflik itu namanya masalah. Nah, di masa transisi ini yang perlu diperhatikan itu penyesuaian gaya hidup. Nah, khotbah saya minggu yang lalu
generasi sekarang ini termasuk generasi Z, betul ya? Oke. Gaya hidupnya juga berbeda Bapak Ibu. Gaya hidupnya juga berbeda dengan gaya hidup orang tua kita dulu. Nah, ini yang perlu kita lihat lagi, dia lebih introvert atau ekstrovert. Introvert itu lebih terbuka orangnya. Ya. Lebih terbuka. Ekstrovert itu lebih tertutup. Ya. Tertutup bukan tutup buka ya, bukan. Maksud saya begini. Ada kalanya anak itu bisa menyesuaikan diri dengan orang tua, lingkungan secara proporsional baik ya, tanpa didukung. Tetapi ada kalanya anak itu tidak bisa terbuka dengan siapapun, hanya diam dan lain sebagainya. Ya, biasa-biasa aja lah gitu ya. Nah, oleh sebab itu ketika bisa menemukan hal ini, orang tua pasti bisa mengerti bahwa ketika paham mengenai hal tersebut, orang tua bisa menciptakan persiapan-persiapan yang matang bagi anak. Nah, yang ketiga, setelah kita masuk kepada masa transisi, persiapan kita selanjutnya adalah sebagai orang tua memasuki masa konflik. Amin. Nah, jadi tahapannya ini ya, masa konflik. Masa konflik itu biasanya kebanyakan masalah tidak mengerti model penyelesaian masalah yang relevan Bapak Ibu. Ya. Bagi kita itu kita harus tahu sebagai orang tua ada penyelesaian masalah yang tidak relevan dan penyelesaian masalah yang relevan. Gitu ya. Relevan itu maksudnya begini Bapak Ibu. Relevan itu menjawab kebutuhan, ya. Menjawab kebutuhan. Bisa enggak masalah yang sedang dihadapi seseorang, anak ataupun remaja, pemuda itu menjawab kebutuhannya enggak? Penyelesaian masalah itu bisa enggak menjawab kebutuhan? Sehingga ketika bisa menjawab kebutuhan itu bisa menciptakan peluang Bapak Ibu. Kalau anaknya tidak bergairah, malas, melawan, jangan biarkan hal-hal ini tidak menciptakan peluang. Bagaimana ketika hal itu dialami, itu bisa membuat dia berpeluang untuk memperbaiki diri. Amin. Gitu ya. Bapak Ibu lah yang sudah pengalaman, sudah memiliki anak ya. Ada kalanya tidak mau diatur, ada kalanya mau diatur. Ada kalanya pemarah, ada kalanya peramah ya. Ada kalanya melawan orang tua, ada kalanya tidak melawan orang tua. Ada kalanya pendiam ya, ada kalanya tertawa, terbahak-bahak. Ada kalanya dia ya tidak mau diatur ya. Semua ada masanya. Tetapi jangan biarkan masa-masa seperti itu tidak berpeluang bagi dia untuk memperbaiki diri Bapak Ibu. Nah, kebanyakan orang tua salah memberi model penyelesaian masalah. Salah dia. Ketika hal tersebut ya bawaannya marah ya, bawaannya itu geram. Itu tidak boleh. Generasi sekarang itu kalau kita marahi malah kita yang dimarahi. Nggak boleh ya. Jadi harus tahu orang tua. Nah, yang keempat, setelah kita mengerti hal ini, ada namanya masa menuai. Katakan dulu masa menuai. Nah, mungkin yang terakhir ini mungkin ini yang perlu paling diingat, menuai. Ya, memberi hasil Bapak Ibu. Memberi hasil. Nah, semua hal yang kita lakukan dalam dunia ini itu semua akan dituai apabila kita melewati beberapa proses-proses. Amin. Untuk menciptakan generasi yang fokus, 4 hal ini merupakan kunci. Ya, jangan pernah lupakan 4 hal ini Bapak Ibu. Ini saya berikan sebagai
posisi saya sebagai anak generasi Z hari ini yang memang sedang dibutuhkan anak-anak hari-hari ini. Ya, masa menua ini apabila kita mendidik dia dengan sabar. Oke, setuju ya? Sabar, sabar aja. Ya. Kalau nakal cubit sedikit. Ya, cubit sedikit, bisa cubit sedikit. Oke? Nah, yang kedua ini masa menua ini apabila kita mengarahkan dia dengan baik, ya, arahkan dengan baik. Sehingga ketika kita bisa menciptakan hal ini, kita baca yuk slide selanjutnya. Nah, dalam Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga, kata pemazmur, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari firman ini, peganglah bahwa ketika kita bisa melakukan hal ini Bapak Ibu, maka generasi kita akan berubah, dan berganda. Setuju ya? Oke, katakan sama-sama berubah, berbuah, dan berganda. Ini sebetulnya yang diharapkan, buahnya ini. Oke, siapa mau mengharapkan buahnya? Saya nggak mau pohonnya, saya mau buahnya. Karena buah itu enak Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Makanya saya sebagai anak yang masih belum punya pasangan, ya, bukan untuk sebagai hamba Tuhan juga ya mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Tapi bagi orang tua, mari kalau apabila masih ada perlu diperbaiki, belum terlambat. Oke ya. Oke. Demikian firman Tuhan. Mungkin ada yang mau tanya atau mungkin ada yang mau di-sharingkan, silakan, saya kasih waktu 5 menit ya. Ada di antara Bapak Ibu yang mau sharing? Ya, sudah. Ya. Oke, saya percaya semua orang tua yang ada di Permata sudah orang tua teladan. Haleluya. Ya, anak-anaknya sudah berhasil semuanya, tapi saya percaya tidak cukup hanya pertemuan malam ini, tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah tetap semangat terus ya. Sebagai orang tua tetaplah jadi teladan untuk memberikan anak-anak kita yang terbaik bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan siapkan hati kita telah masuk dalam dua syafaat malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bahwa sebagai orang tua di masa generasi anak panah ini, Tuhan, kami percaya Tuhan yang bersama dengan kami, memampukan kami sebagai orang tua, sebagai pendidik untuk mengarahkan anak-anak kami kepada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berharap bahwa seluruh generasi-generasi jemaat Tuhan di GB Permata menjadi generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang takut Tuhan, generasi-generasi yang dipandang oleh dunia, yang dipandang oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukanlah seluruh orang tua Bapa apabila mereka memiliki kelemahan dalam mendidik anak-anak mereka. Mampukan mereka berikan kekuatan hikmat sehingga segala keputusan-keputusan yang mereka ambil menjawab kebutuhan-kebutuhan generasi masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Silakan Ibu Yayu. Salam ibu-ibu. Kami akan berdoa syafaat, berdoa untuk Bapak Gembala dan Wakil Gembala, Koordinator Ibadah Ketua Komsel, Ketua Kaum Pria, Ketua IYUT, Ketua ABI,
dan seluruh pengurus agar diberi kesatuan hati dalam melayani. Yang kedua, program gereja tahun 2021. Kami mohon kesediaannya untuk Ibu Ginting. Silakan Ibu Ginting. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah komsel Tuhan. Kami bersyukur kami boleh sharing kebenaran firman Tuhan, di mana kami sebagai orang tua yang boleh mendidik anak-anak kami, mempersiapkan anak-anak kami, supaya mereka menjadi generasi-generasi anak panah, supaya mereka menjadi generasi-generasi Yeremia yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami. Jadikan kami orang-orang tua, perlengkapi kami orang tua, untuk kami boleh mendidik anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat, kesehatan yang daripada Tuhan. Kau menyertai Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Sebagai gembala sidang di Permata dan Ujung Menteng, taruhkan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga boleh menyampaikan visi dan misi-Mu pada seluruh umat jemaat-Mu, mendidik dan mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang kudus, dewasa, berbuah, dan boleh menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu Bapa. Berkati keluarga besarnya, berkati anak-anaknya, berkati dimanapun hamba-Mu melayani saat ini Tuhan, berkati Engkau menyertai dengan tanda-tanda yang heran. Bapa, pada malam hari ini kami juga membawa wakil gembala kami, Ibu Kesia, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, berkati supaya memiliki kesatuan hati dengan seluruh pengurus pengerja-Mu yang ada di GBI Permata Ujung Menteng, untuk kami bersama-sama melayani Tuhan, melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Juga kami menyerahkan seluruh anggota, seluruh koordinator, ketua-ketua komsel ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersama-sama juga Tuhan, seluruh anggota komsel kami Tuhan, ketua-ketua komsel ini Tuhan, untuk membawa anggota kami Tuhan semakin dekat pada Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan akan Ketua BBI, Ketua Kaum Pria, Youth, juga Abi ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersama-sama bersatu hati Tuhan, melayani-Mu Bapa, melayani pekerjaan-Mu Bapa. Pakai setiap kami, perlengkapi setiap kami, supaya motivasi kami benar dan murni di hadapan-Mu dalam kami melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami minta hikmat, marifat, pengurapan yang daripada Tuhan, perlengkapi setiap kami, setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh menjalankan semuanya dengan penuh hormat kemuliaan daripada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan Bapa, kami membawa program gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau turut campur di dalamnya, Kau bekerja, Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya setiap program-program ini boleh berjalan dengan baik di dalam tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga melalui program-program ini setiap kami Tuhan sungguh-sungguh dibawa untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk kami boleh semakin memuliakan Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dengan keadaan situasi saat ini Tuhan, bukan kami semakin jauh, tetapi membawa kami seluruh umat jemaat semakin melekat kepada Tuhan, hidup bergantung, berharap, dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap program gereja, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai setiap kami jadi alat-Mu, pakai setiap kami jadi saksi-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selanjutnya berdoa untuk seluruh jemaat, ibadah raya dan ibadah WBI, kaum pria, Youth, Abi, komsel, komsel gabungan, dan doa umum jemaat, serta semua hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah. Kami mohon kesediaannya Ibu Niko. Kami persilakan Ibu Niko. Ya Bu.
Ya. Mari kita bersatu. Maha besar Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kalau kami boleh berdoa bersyafaat bersama-sama dengan seluruh pengerja Tuhan. Saat ini bukan kuat gagah setiap kami Tuhan, tapi Engkau yang sudah menuntun setiap kami supaya kami boleh patuh dengan pimpinan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu berdoa Tuhan buat seluruh jemaat ibadah raya Tuhan, yaitu Tuhan ibadah pertama, kedua, ketiga Tuhan, hari Minggu Tuhan, Engkau yang ambil alih Tuhan, persiapkan seluruh pengerjamu Tuhan, persiapkan Tuhan, kuduskan, tahirkan hati-hati mereka Tuhan, supaya setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, kesatuan hati ini ada, sehingga urapanmu, curahanmu bekerja Tuhan, bahkan di saat ibadah berlangsung Tuhan, jemaatmu boleh dijamah, jemaatmu boleh mengerti, memahami apa yang mereka saat hadir di ibadah itu ya Tuhan. Aku minta ini semua penyucian hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah yang ambil bagian Engkau juga kuduskan, bahkan pokoknya Tuhan dari penerima tamu Tuhan, ibadah pertama, kedua maupun ketiga ya Tuhan, kolektan Tuhan, WL, singer, bahkan pemain musik, LCD Tuhan, bahkan pendoa-pendoa syafaat ini Tuhan, boleh melakukan dengan baik, sehingga semuanya juga dalam ibadah, apalagi yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, itu boleh berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, ibadah WBI, kaum pria, youth, ABI, komsel gabungan Tuhan, dan doa yang setiap hari Rabu dan hari Jumat kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap yang ambil bagian, pemimpin-pemimpinnya Tuhan, berserta seluruh pengurus-pengurusnya Tuhan, boleh mengerjakannya semuanya itu dengan baik Tuhan. Berikan keselarasan, kesehatian antara yang dipimpin maupun yang ketuanya Tuhan, sehingga Tuhan antara pengurus dengan ketua boleh klop Tuhan, sehingga setiap ibadah yang dilakukan mereka boleh membawa berkat, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Demikian juga Tuhan yang akan melayani untuk doa umum jemaat Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, satu persatu Tuhan, hampiri Tuhan, bahwa jemaat-Mu ini Tuhan tidak mungkin kita bisa jangkau Tuhan, karena itu aku mohon di dalam nama Yesus, Engkau hampiri mereka satu persatu Tuhan. Yang sakit Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan, yang di dalam kekurangan Engkau cukupkan, yang tawar hati, pulihkan hati mereka Tuhan. Sebagai ibu mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik, sebagai bapak kepala rumah tangga boleh melakukan, sebagai imam, bahkan di dalam melakukan pekerjaannya Tuhan, Engkau yang tuntun pimpin Tuhan. Biarlah di dalam setiap ini Tuhan boleh terjadi mesbah keluarga, sehingga anak-anak boleh menurut kepada ayah ibu mereka Tuhan, lewat keluarga-keluarga jemaat-Mu ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Bahkan pagari bentengi setiap rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Pasukan-Mu berkemah Tuhan, melindungi, menjaga mereka, sehingga keluar masuknya mereka semua diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami serukan di dalam nama Yesus. Haleluya. Selanjutnya berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Kota Bekasi dan pemerintahan setempat, camat, lurah, RW dan RT, lingkungan sekitar gereja. Kami mohon kesediaannya Dek Hana Brianti. Silahkan Dek. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami naikkan pada malam hari ini di hadapan-Mu, itu boleh menjadi satu persembahan yang harum Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih bahkan firman Tuhan yang telah kami dengar. Mari Engkau yang memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dan karuniakan dalam hidup kami, benar-benar kami boleh didik di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjadi satu generasi Tuhan Yesus Kristus yang memuliakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Malam hari ini kami mau naikkan doa syafaat kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya kuasa-Mu Tuhan Yesus turun menaungi bangsa kami, memulihkan Tuhan Yesus keadaan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala bidang Tuhan Yesus Kristus biarlah kuasa-Mu memulihkan Tuhan Yesus bangsa kami. Terlebih biarlah hikmat Tuhan juga turun bagi setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden sampai dengan staf pemerintahan, bahkan sampai ke pemerintahan lingkungan sekitar tempat tinggal kami Tuhan, RT dan RW kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Keputusan yang diambil Tuhan Yesus boleh keputusan yang benar, yang seturut dengan kehendak dan rencana-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, biarlah Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang daripada-Mu, kecukupan, kemakmuran Tuhan berikan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemerataan boleh terjadi dalam segala bidang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang di kota maupun yang di desa, biarlah semua juga boleh mendapatkan Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan secara khusus untuk penanganan pandemi COVID Tuhan Yesus. Kami serahkan sungguh ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberikan hikmat ya Tuhan, terlebih dalam masa vaksin ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menolong semua pemerintahan yang bekerja Tuhan, sehingga benar-benar vaksin ini boleh terselenggara dengan baik, dan biar juga Tuhan Yesus melalui vaksin ini Tuhan, pandemi COVID ini Tuhan boleh diturunkan ya Bapa angkanya ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang terpapar boleh semakin berkurang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk umat jemaat-Mu ya Bapa. Mungkin ada yang saat ini sedang sakit akibat terpapar COVID ya Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa sebut nama mereka satu persatu Tuhan Yesus, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka saat ini Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka boleh segera negatif ya Tuhan hasilnya ya Bapa daripada COVID itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan lingkungan sekitar gereja kami. Mari Tuhan Kau yang mengaruniakan keamanan, damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan gereja kami. Biarlah juga gereja kami Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan Yesus bagi sekelilingnya, bagi lingkungannya Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kami rindu biar melalui kehadiran gereja kami Tuhan, bukan menjadi satu batu sandungan bagi lingkungan, tetapi boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga kota Bekasi ke dalam tangan Tuhan. Kau juga memberkatinya ya Tuhan. Kau juga yang melawat kota Bekasi, sehingga benar-benar boleh makin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan secara khusus di kota kami ini Tuhan. Pemerintahan yang ada juga Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh mendukung setiap kegiatan-kegiatan gereja ya Tuhan, mendukung dan bukan menghambat Tuhan, tetapi mendukung ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa ini, untuk kota kami, bahkan untuk lingkungan sekitar gereja kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih setiap doa-doa yang kita panjatkan di malam hari ini biar menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, sebelumnya kita mau mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan. Marilah mengangkat tanganmu dan pandanglah wajah Tuhan yang akan mengurapi dan memberkati engkau. Jadilah pahlawan-pahlawan Tuhan, kesatria-kesatria Allah yang memberkati, yang mendidik, yang mengarahkan seluruh generasi kita menjadi generasi-generasi yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, bagi gereja, bahkan bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah kita, kasih setia daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus itulah yang memimpin dan memelihara hidup kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan foto bersama Bapak Ibu. Silakan dibuka videonya. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.